Halo pemirsa, ratusan warga Bengkulu menjadi korban penipuan arisan online yang dikelola oleh ibu muda hingga miliaran rupiah. Salah satu korban merupakan anggota polisi. Saya, Syafinas Nasyar. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. 19 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingati musuh okupasi Diduga korsleting listrik di bagian mesin, mobil minibus tiba-tiba terbakar saat melaju di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang. Seorang wanita pengemudi mobil bersama dengan dua anaknya berhasil menyelamatkan diri. Api dengan cepat membakar minibus yang tengah melaju di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kobaran api yang menyambar ke tangki BBM membuat api dengan cepat melahap habis seluruh bagian mobil. Pengemudinya, seorang wanita bersama dua anaknya, berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang cepat datang ke lokasi. Diduga mobil terbakar akibat korsleting listrik di bagian mesin dan menyambar ke selang BBM. Waktu dipakai oleh pemiliknya, dari depan mesin keluar asap dan tercium bau kayak kabel kebakar. Lalu diparkirkan, pada saat diparkirkan lalu timbul api. Indikasinya bahwa itu kemungkinan besar ada korsleting dari tenaga api. Ada berapa orang Pak di dalam mobil tadi Pak? Tadi informasi ada 3 orang, perempuan, ibunya dan anaknya. Kebakaran ini sempat membuat warga panik dan mengganggu arus lalu lintas dari arah Tiga Raksa dan juga sebaliknya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Dendam dan saling ejek jadi pemicu tawuran di Johar Baru, Jakarta Pusat yang menewaskan seorang warga. 3 pelaku tawuran ditangkap polisi. Pelaku melakukan balas dendam di hari ke-7 kematian rekannya. Tiga pelaku tawuran ditangkap saat tengah asik nongkrong di sebuah warung kopi di kawasan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat. Para pelaku terlibat aksi penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi di Jembatan Kota Paris, Johar Baru, Jakarta beberapa waktu lalu. Aksi ini dipicu setelah 7 hari sebelumnya rekan pelaku tewas dalam tawuran antar warga di lokasi yang sama. Usai tertangkap, para pelaku langsung menjalani pemeriksaan termasuk tes urin. Tapi tujuan pertama itu karena dia balas dendam, yang kedua saling ejek lah dengan antar teman-temannya itu. Kasus ini masih dikembangkan dengan mengejar para pelaku lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang ketua RW di Bekasi, Jawa Barat terluka terkena senjata tajam saat melerai tawuran 2 kelompok remaja. Seorang pelaku pemicu tawuran ditangkap beserta dengan barang bukti senjata tajam. Aksi tawuran yang meresahkan warga tersebut sempat terekam video amatir dan viral di media sosial. Suasana mencekam terekam video amatir warga saat 2 kelompok remaja terlibat tawuran di kawasan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat pada dini hari. Akibatnya seorang ketua RW setempat terluka terkena sabetan senjata tajam saat berupaya melerai tawuran. Korban dilarikan warga ke rumah sakit. Dari kejadian ini, seorang pemuda berinisial ABS diamankan petugas.
Pelaku merupakan otak pemicu tawuran. Bersama pelaku, petugas menemukan sejumlah senjata tajam yang digunakan serta satu motor diduga hasil curian. Dari penyelidikan, aksi tawuran yang kerap terjadi di lokasi kejadian ini dipicu dari saling ejek di media sosial. Ya, pada saat melerai korban terjatuh dan dua orang melakukan pembacokan dengan menggunakan celurit yang mengakibatkan korban mengalami luka di lengan kanan belakang sobek dan punggungnya sobek, sehingga korban dilarikan ke rumah sakit. Pelaku ABS terancam 9 tahun penjara terjerat pasal tentang penganiayaan. Polisi masih mendalami kasus ini karena diduga kelompok pelaku terlibat aksi begal motor. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Akibat mabuk, seorang wanita pengemudi mobil menabrak anggota polisi lalu lintas di Tuban, Jawa Timur hingga kondisinya kritis. Pelaku yang merupakan pekerja karaoke sempat kabur. Saat kejadian, korban sedang melakukan penyekatan arus lalu lintas. Mobil minibus ini ditahan polisi setelah menabrak Aibtu Batasari, anggota Satuan Lalu Lintas di Jalan Pahlawan, Samading, Tuban, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat korban yang terluka di bagian kepala dalam kondisi kritis. Peristiwa berawal saat korban dan sejumlah petugas kepolisian lainnya melakukan penyekatan arus lalu lintas selama PPKM di lokasi kejadian. Arus kendaraan pun dialihkan, namun Agis Irawati, wanita 26 tahun yang mengemudikan dalam kecepatan tinggi, tak mengikuti aturan tersebut hingga menabrak korban. Pekerja karaoke sempat kabur sebelum akhirnya tertangkap. Pelaku asal Jawa Barat ini mengemudi dalam kondisi mabuk usai pesta minuman keras bersama teman-temannya. Semua arus yang dari timur ke barat diarahkan ke Jalan Cokro. Kemudian tiba-tiba kendaraan R3 ini nopol S1262EF yang dikemudikan oleh Agis Irwanti untuk diarahkan ke Cokro. Tapi tiba-tiba Agis ini tidak mengindahkan petugas. Kemudian Aibtu Bastari berusaha untuk menghentikan kendaraan, tapi pengemudi R3 ini langsung menabrak petugas. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wiwawanto melaporkan. Pemirsa, Dandim Buleleng, Bali, Letkol Infantri Muhammad Windra dipukul warga saat pelaksanaan swab massal. Sebelum terjadi pemukulan, korban bersama dengan anggotanya sempat menghentikan sepeda motor yang melaju kencang. Pengendara motor menolak dilakukan swab, namun tiba-tiba korban dipukul. Letkol Infantri Muhammad Windra dan Dim 1609 Buleleng mendatangi kantor polisi melaporkan pemukulan yang dialami. Dalam laporannya, korban dipukul warga saat pelaksanaan swab massal di Desa Sidatapa. Sebelum terjadi pemukulan, ada 2 warga yang menolak diswab. Keduanya diamankan karena mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, sehingga diberhentikan oleh anggota TNI yang bertugas dan diminta mengikuti swab. Setelah divisum akibat pemukulan, korban mengalami luka di bagian kepala. Tidak mau menolak untuk dilaksanakan testing. Kemudian mereka dengan berbagai dalih menyampaikan bahwa apa tidak mau, kemudian melakukan tindakan menabrak petugas kita tersebut. Sulit, mereka melawan, meronta-ronta, sampai akhirnya ketika saya sedang berdiri, sedang menghadap ke mereka, ada orang yang saya tidak tahu mengapa memukul saya dari belakang, memukul kepala saya di bagian sebelah kanan. Saya cukup terkejut, tapi tidak pingsan. Saya bertanya siapa yang mukul saya, tidak ada yang menjawab. Polisi kemudian melakukan mediasi untuk menyelesaikan kasus pemukulan Dandim Buleleng oleh warga Sidatapa. Penyelesaian kasus pemukulan disaksikan tokoh masyarakat setempat. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat meminta ganti orderan makanannya yang salah, seorang pengemudi ojek online dikeroyok sejumlah pekerja rumah makan.
Akibatnya pengeroyokan ini, puluhan rekan korban balik menyerang dan nyaris terjadi keributan. Kamera CCTV ini merekam aksi pengeroyokan yang dialami seorang pengemudi ojek online di kawasan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Beruntung korban Judi Wijaya 24 tahun berhasil dilerai dan diselamatkan rekannya yang juga berada di lokasi kejadian. Dari aksi pengeroyokan ini, puluhan rekan korban mendatangi lokasi berencana melakukan penyerangan balik. Namun aksi ini berhasil dicegah dan diredam polisi yang cepat datang ke lokasi. Korban menyebut pengeroyokan dipicu karena kesalahpahaman dalam order makanan. Korban yang mendapat pesanan makanan 1 paket ayam justru diberikan makanan yang berbeda oleh pekerja rumah makan. Korban yang meminta pesanan makanannya diganti malah terlibat keributan dengan pekerja dan pemilik rumah makan hingga terjadi aksi penganiayaan. Ya udah, gua tuker lagi, lu antar aja lagi. Dengan ada kayak gitu. Jadi yang gebukin abang itu pada saat itu? Karyawan, ada bosnya juga di situ malah anjing-anjingin, ngata-ngatain semua binatang. Sampai kata-kata yang semua kemaluan keluar, Bang. Terus? Sementara pemilik rumah makan berdalih aksi pengeroyokan diawali oleh tindakan korban yang sempat memukul seorang pekerjanya. Karyawan saya ngerasa salah, minta maaf. Berkali-kali minta maaf. Nah terus dianya narik kerah karyawan saya di sini. Ditariknya, ditonjoknya dari sini, dianya di bawah. Nah sudah ditengahin masih aja dianya nggak terima, Nah terus terjadilah keributan itu. Korban telah melaporkan aksi pengeroyokan ini kepada polisi. Polisi masih menangani kasus ini dengan memeriksa rekaman CCTV. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor beratribut ojek online di Slipi, Jakarta Barat terekam CCTV. Dalam hitungan detik, motor yang terparkir depan rumah digasak pelaku. Dari rekaman CCTV terlihat 2 orang pelaku pencurian motor masuk ke pemukiman warga di Gang E, Kelurahan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku mengincar motor warga yang terparkir di depan rumah. Kedua pelaku berbagi tugas, satu pelaku memantau situasi sementara rekannya beraksi. Hanya dalam hitungan detik, pelaku menggasak motor. Saksi menyebut 2 pelaku beraksi dengan mengenakan atribut ojek online dan kurir ekspedisi agar tidak dicurigai. Dalam 1 bulan, telah 2 kali terjadi aksi pencurian motor di lokasi kejadian. Pelakunya berapa orang, Dek? Pelakunya 2 orang. Yang satu pakai helm ojek online, yang satu lagi pakai jaket kurir. Jaket kurir? Iya. Kurir, oke. Di sini udah berapa kali sih kehilangan motor? Waduh. Di sini pertama sih udah 2 kali. Cuma yang satu motornya ketemu tuh. Nah, cuma ini pertama kali yang belum ketemu sampai sekarang. Korban telah melaporkan kasus pencurian motor ini ke polisi dengan menyertakan barang bukti rekaman CCTV. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polsek Palmerah. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. 2 bocah di Bekasi, Jawa Barat tewas tenggelam saat mandi di Sungai Citarum. 2 pasang sandal milik korban ditemukan di pinggir sungai. Tim SAR melakukan pencarian hilangnya 2 bocah laki-laki yang diduga terseret arus Sungai Citarum, Bekasi, Jawa Barat. Petugas menerjunkan 1 perahu karet untuk melakukan pencarian kedua bocah 7 dan 9 tahun tersebut. Terakhir kali korban pamit kepada orang tuanya untuk pergi jajan, lalu diduga bermain di pinggiran sungai dan terpeleset karena kedua sandal korban ditemukan oleh warga berada di tepi sungai. Orang tua baru menyadari karena korban tidak pulang ke rumah hingga sore hari. Setelah melakukan pencarian, jasad korban 7 tahun ditemukan tersangkut kayu di dasar air. Sementara kakaknya berusia 9 tahun ditemukan tak jauh dari lokasi awal tenggelam. Ikan mungkin kurang, diminta lagi sama neneknya. Setelah itu mereka pergi bermain mengarah arah ke sungai. Nah, setelah ditemukan di sini, mereka bermain di sini, sehingga sampai sore belum pulang. Nah, ternyata dilihat besok harinya, sendalnya ada di pinggir sungai sini. Korban langsung dibawa ke rumah duka, dimandikan dan dimakamkan di pemakaman keluarga yang tak jauh dari rumah korban.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Dituduh dukun santet, seorang nenek tewas dibunuh menantunya sendiri. Pelaku dendam diduga korban menyantet istrinya hingga tewas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sergap.